Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Teks Alkitab yang menjadi landasan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 21. Saya yakin kita semua sudah tidak asing dengan teks Alkitab ini. Mungkin sebagian besar dari kita juga sudah hafal bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 16. Bagi orang-orang Kristen biasanya ayat ini, ayat 16, meyakinkan kita bahwa janji keselamatan Allah itu benar-benar dianugerahkan oleh Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu, sayangnya kita sebagai orang-orang percaya sering terjebak pada pemahaman yang salah tentang ayat ini. Ayat ini seringkali dipahami begini. Oh, jadi orang Kristen itu gampang kok. Menjadi orang Kristen itu gampang. Tinggal modal percaya aja. Habis itu selamat kita. Atau mungkin ada orang lain juga berpikiran, oh jadi orang Kristen itu gak susah. Tuhannya loh yang berinisiatif menyelamatkan umatnya. Kita sebagai umatnya ya tinggal menyambut, tinggal percaya. Selesai. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau banyak orang Kristen yang beriman tapi pasif. Banyak orang Kristen beriman yang pasif. Jangan heran jika ada banyak orang mengaku Kristen tapi ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat penyelewengan, kecurangan dan kejahatan terjadi di sekitarnya, mereka diam saja. Maka mari Bapak Ibu saat ini kita kembali merenungkan bagaimana semestinya seorang Kristen itu menjadi seseorang yang benar-benar Kristen. Narasi yang Yesus utarakan yang kemudian dicatat di ayat 16 tidaklah berdiri sendiri. Teks itu ada penjelasannya dan penjelasannya dicatat di ayat 18, 19 dan 21 yang kira-kira berbunyi demikian, bahwa mereka yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus semestinya tidak menyukai kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah segala perbuatan yang jahat. Lantas dikatakan di sana seharusnya mereka yang mengaku percaya pada Allah di dalam Yesus Kristus itu menyukai terang. Artinya mereka yang mengaku percaya pada Yesus Kristus semestinya melakukan segala hal yang benar, bukan yang jahat. Lantas bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen? Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar melakukan segala hal yang dikatakan benar oleh firman Tuhan? Oh jelas Kak Leo, saya itu nggak mencuri, saya nggak korupsi. Jadi tentu saja saya ini jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Orang Kristen sejati. Oh tentu Kak Leo, aku ini cinta damai, aku nggak suka kekacauan. Aku tidak pernah membuat kegaduhan. Maka tentu saja aku adalah seorang Kristen yang benar-benar Kristen. Kristen yang sejati. Bapak Ibu, melakukan segala yang benar sama sekali berbeda dengan tidak melakukan
segala yang jahat. Saya ulangi, melakukan segala yang benar itu sama sekali berbeda dengan tidak melakukan segala yang jahat. Benar bahwa Anda mungkin tidak mencuri, benar bahwa Anda tidak korupsi, benar bahwa Anda juga tidak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Tetapi, apakah Anda bertindak ketika Anda melihat orang lain membutuhkan pertolongan? Apakah Anda resah dan kemudian bersuara ketika menyadari, oh ternyata ada suara-suara yang sedang dibungkam? Ketika kita mengikrarkan iman percaya kita pada Allah Tritunggal, maka di saat yang sama juga kita sedang berkomitmen untuk melakukan segala yang benar. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya untuk kita, maukah kita melakukannya? Maukah kita bertindak dan menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen? Kiranya Allah memampukan kita. Amin.